Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sera Arjinta Permata. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah peradilan di Indonesia dan sejarah hukum acara pidana. Yang pertama, sejarah peradilan di Indonesia, yaitu yang pertama pada masa sebelum pemerintahan Hindia dan Belanda. Pada masa sebelum pemerintahan Hindia dan Belanda di Indonesia, tata hukum di Indonesia mendapatkan pengaruh dari hukum agama, yaitu Hindu dan Islam, serta hukum adat. Pengaruh agama Hindu dibedakan menjadi dua, yaitu perkara pradata dan perkara padu. Yang pertama itu perkara pradata, yaitu urusan pengadilan raja yang diadili oleh raja sendiri, yaitu perkara yang seperti membahayakan mahkota dan keamanan serta ketertiban negara. Jadi peraturan perkara pradata itu seperti contohnya dia mengatur tentang lingkungannya sendiri, dan itu diadili oleh rajanya sendiri, dan itu semua urusan rajanya itu pada masa Hindia dan Belanda. Dan kedua ada perkara padu, yaitu perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Perkara ini diadili oleh pejabat negara yang disebut dengan jaksa. Nah, perkara padu itu seperti perkara mengenai kepentingan rakyat perseorangan. Jadi perkaranya itu yang dia bukan diadili oleh jaksa, bukan diadili oleh raja, tetapi oleh jaksa sendiri, seperti contohnya pada masa sekarang. Dan yang kedua, pada masa pemerintahan Hindia Belanda sejak tahun 1684, VOC banyak mengalami kemunduran, ditambah dengan adanya pergeseran politik Eropa yang mengakibatkan berubahnya situasi politik di Belanda. Hal tersebut mengakibatkan dihentikannya VOC, dan pada tahun 1806 Belanda menjadi kerajaan di bawah Raja Lodewijk Napoleon. Dan yang ketiga ada masa pemerintahan Inggris. Setelah kekuasaan Hindia Belanda pada 1811 dipatahkan oleh Inggris, maka Sir Thomas Stamford Raffles diangkat menjadi Letnan Jenderal untuk Pulau Jawa dan wilayah bawahnya seperti Palembang, Banjarmasin, Makassar, Madura, dan Kepulauan Sunda Kecil. Ia mengeluarkan dan ia pada tanggal 27 Januari 1812 mengeluarkan maklumat yang berisi bahwa susunan pengadilan untuk bangsa Eropa berlaku juga untuk bangsa Indonesia yang tinggal di dalam lingkungan kekuasaan kehakiman di kota-kota, contohnya seperti Batavia, Semarang, dan Surabaya. Pada masa kemerdekaan Republik Indonesia, pada masa ini pada tahun 1945 sampai 1970 mulai mengeluarkan undang-undang ataupun peraturan-peraturan yang berlaku sebelum diadakannya perubahan. Jadi pada masa itu Indonesia sudah membuat ataupun negara sudah membuat undang-undang ataupun norma-norma yang berlaku untuk sementara. Jadi masih ada perubahan-perubahan dari masa ke masa, pasti ada perubahan ataupun pertambahan peraturan. Jadi itulah tadi sejarah singkat ya peradilan di Indonesia. Jadi kesimpulannya itu tadi, setiap bertambahnya tahun pasti ada juga peraturan yang diubah ataupun peraturan yang ditambahkan oleh pemerintah. Jadi dia itu peraturannya tidak menetap. Lalu yang kedua ada sejarah singkat hukum acara pidana. Pada awal berlaku ketentuan hukum adat, tetapi mulai tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia memberlakukan asas konkordasi atau memberlakukan hukum di suatu negara sesuai dengan berlakunya hukum di negara asalnya. Ketentuan hukum pemerintah Belanda. Jadi pada
pada tanggal 1 Mei 1848 di Indonesia, dia membuat asas konkordansi atau berlakunya hukum di suatu negara sesuai dengan berlakunya hukum di negara asalnya. Jadi pada masa itu sesuai dengan negaranya dia membuat peraturan sendiri dengan ketentuan hukum pemerintah Belanda. Dan pada saat Indonesia merdeka, masa berlaku ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa hukum acara pidana yang berlaku adalah Heising Inland Reglement atau sering disingkat dengan HIR dan Landgrens Reglement. Pada tahun 1951 dikeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 yang mengatakan pada pasal 6 bahwa untuk seluruh Indonesia berlaku HIR sebagai pedoman dalam hukum acara pidana. Dan pada tahun 1981 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1982 tentang hukum acara pidana yang lebih dikenal dengan istilah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi disahkannya hukum acara pidana itu pada tahun 1981 itu sudah mulai diberlakukannya hukum acara pidana ataupun kitab undang-undang hukum acara pidana pun sudah ada, semua peraturannya sudah ada di situ. Jadi pemerintah itu tidak bisa mengambil keputusannya itu secara sembarangan. Jadi sudah ada peraturan-peraturannya sendiri jika ada seseorang ataupun masyarakat yang sudah melakukan kesalahannya. Itulah presentasi saya tentang peradilan di Indonesia dan hukum acara pidana, sejarahnya. Mungkin ada salah kata ataupun kurang jelas, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.